Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irna Sari, NIM 192330444, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak. Yang pertama ada latar belakang perlunya pemeriksaan pajak atau apa pentingnya pemeriksaan pajak. Sistem perpajakan Indonesia menganut self-assessment system. Self-assessment system akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya. Dan sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas self-assessment system, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan sebuah mekanisme pengendali atau kontrol dalam self-assessment system untuk memastikan agar wajib pajak bersedia menyampaikan SPT dengan benar, tepat, dan jelas. Kemudian ada tujuan pemeriksaan pajak. Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP, dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan yang kedua, tujuan lain. Selanjutnya, jenis pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pemeriksaan lapangan, merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Dan yang kedua, pemeriksaan kantor yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, kriteria pemeriksaan pajak. Ada 3 kriteria dalam pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dan yang kedua, pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang ketiga, pemeriksaan untuk tujuan lain. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang meliputi penentuan, pencocokan, dan pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan pajak. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan objek pemeriksaan yang meliputi jenis pajak dan periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak. Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, dan seluruh jenis pajak. Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak meliputi satu masa pajak, beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak baik dalam tahun lalu maupun tahun berjalan. Kemudian, jangka waktu pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdiri dari 2 kategori jangka waktu. Yang pertama, jangka waktu pengujian, dan yang kedua, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Jangka waktu pengujian terdiri dari 2 jangka waktu. Yang pertama, pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, atau anggota keluarga dari wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan. Dan untuk pemeriksaan kantor, paling lama 4 bulan dihitung sejak tanggal wajib pajak, wakil, kuasa, atau anggota keluarga dari wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan sampai dengan tanggal SPHP disampaikan. Dan untuk jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan, paling lama 2 bulan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga dari wajib pajak sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Kemudian ada jangka waktu pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Yang pertama, untuk pemeriksaan lapangan,
Paling lama 4 bulan dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, atau anggota keluarga dari wajib pajak sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Kemudian untuk pemeriksaan kantor, paling lama 14 hari dihitung sejak tanggal wajib pajak, kuasa, wakil, pegawai, atau anggota keluarga dari wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdiri dari 3 jenis standar pemeriksaan. Yang pertama, standar umum pemeriksaan, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemeriksa pajak, dan apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan, yang mana pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan pemeriksaan dilaksanakan dengan tujuan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan. Dan temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa pajak, dan tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik dari dalam Direktorat Jenderal Pajak maupun dari luar Direktorat Jenderal Pajak. Dan apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Dan pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau tempat lain yang dianggap perlu. Serta pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Dan pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya, standar yang ketiga yaitu standar pelaporan hasil pemeriksaan, di mana kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dan disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas menurut ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Dan laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak, pembukuan atau pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data atau informasi yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, perhitungan pajak terutang, dan simpulan serta usulan pemeriksaan pajak. Sekian penjelasan saya mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.